Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jemaah yang sama berbahagia, di subuh hari yang penuh berkah ini kembali kita berkumpul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Hujurat. Semoga kita bisa menyelesaikan surah ini, kemudian setelah itu masuk ke dalam surat Qaf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, berupa adab-adab di dalam hidup dan berinteraksi dengan orang lain, semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, fadlan, pemberian tanpa ada pengorbanan, sesuatu yang datang tanpa ada persiapan, datang begitu saja, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam memberikan nikmat. Siapa yang pas mendapatkan keimanan, siapa yang tidak pas untuk mendapatkan keimanan. Dan di dalam surah ini jemaah yang sangat berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengulang panggilan keimanan itu sebanyak 5 kali. Kita bisa melihat dari awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian setelah itu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Itu ya ayyuhalladzina amanu yang kedua. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ini yang keempat. Ya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah, jauhilah yang namanya persangkaan buruk. Kemudian setelah itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, panggilan ya ayyuhan nas yang bersendiri dari ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah kita akan bahas ya ayyuhan nasu ini setelah melewati beberapa ayat ya ayyuhalladzina amanu. Disinilah di dalam surah ini, surah Al-Hujurat, berkaitan tentang keimanan. Karena surahnya pendek tapi penyebutan ya ayyuhalladzina amanu banyak, 5 kali. Disinilah kemudian kita ingin memperbaiki keimanan kita. Kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita dan terkhusus tentang interaksi kepada sesama, interaksi kepada orang secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang hal tersebut di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 golongan, ada 2 kelompok dari orang-orang yang beriman, mereka terjadi perseteruan, terjadi pertikaian, maka diperintahkan untuk didamaikan, diperintahkan untuk islah. Fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada satu di antara golongan kaum muslimin yang berseteru, yang berbeda pendapat, maka jika ada kelompok yang melampaui batas, maka ambillah kelompok tersebut, dudukkan dengan baik, jangan sampai melebihi batas dan menzalimi saudaranya. Fa in fa'at, jika keduanya, jika kelompok yang melampaui batas tersebut telah kembali, maka perbaiki dengan cara yang benar, perbaiki dengan cara yang baik. Bil adli wa aqsitu, dengan cara yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya, karena mendamaikan juga memang perlu dengan cara yang adil. Ketika ada saudara kita yang saling bertikai, maka memang sesuatu yang kadang terjadi, ada pihak yang melampaui batas, dan ketika kita mendamaikan keduanya dengan cara yang adil. Tetapi orang yang mendamaikan ini dengan cara yang adil, sempat kita singgung, ya, maka mereka boleh menggunakan cara yang Nabi SAW sebutkan, bahwa orang yang mendamaikan saudaranya itu
tidak apa-apa mereka berdusta untuk kemaslahatan. Orang yang mendamaikan saudaranya yang tidak satu jalan, ya untuk mendamaikan semuanya, maka tidak apa-apa untuk berdusta datang kepada kelompok ini mengatakan bahwa insya Allah semuanya baik-baik saja, si teman kita yang di seberang ini sudah mengatakan maaf, sudah memohon kerelaan dan merasa bersalah. Begitu pula ketika berada pada kelompok yang satunya mengatakan sesuatu yang sama, padahal meskipun hal tersebut tidak dikatakan oleh kelompok yang lain, hanya untuk mendamaikan saja dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu dibolehkan. Makanya di dalam agama kita berbohong itu dibolehkan pada 3 hal. Yang pertama, untuk mendamaikan saudara. Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah seorang pendusta itu jika dia berniat untuk mendamaikan. Kalau ada teman kita yang sedang sepertinya tidak akur, ya, dan kita melihat ini sudah tidak benar, sudah berada pada jalur yang salah, sepertinya sudah lama dan tidak ada jalan keluar, maka kita boleh mengambil jalur untuk berbohong kepada pihak yang ini ataupun pihak yang lainnya dengan tujuan untuk mendamaikan. Ya, dengan tujuan untuk mendamaikan. Ini bohong yang pertama yang dibolehkan. Kemudian bohong yang kedua adalah al-haditsu bainaz zaujain. Perkataan atau pembicaraan antara suami dan istri itu boleh berbohong untuk menyenangkan hati pasangan. Ya, untuk menyenangkan hati pasangan boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya, tapi untuk memberikan rasa senang kepada pasangan, maka itu dibolehkan untuk berdusta. Yang ketiga yang dibolehkan berdusta adalah dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang boleh berdusta. Nabi SAW dalam setiap perangnya, ya, perang Nabi SAW itu jumlahnya ada yang mengatakan 17 kali, ada yang mengatakan 27 kali, ya tergantung bagaimana para ulama sirah itu melihat Nabi itu berperang berapa kali. Tapi tidak kurang perang yang Nabi pimpin sendiri itu tidak kurang dari 17. Tidak kurang dari 17. Dari seluruh perang Nabi SAW, Nabi ketika hendak mengerahkan pasukan, kalau Nabi mengatakan kita besok akan berjalan menuju selatan, maka besoknya itu Nabi mengarah menuju ke utara. Kalau Nabi mengatakan kita besok akan menuju ke barat, maka Nabi akan menuju ke timur. Apakah ini berdusta atau tidak? Ya, karena pengertian dusta itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nabi mengatakan kita ke utara tapi ternyata berjalannya ke selatan. Nabi mengatakan ke barat tapi berjalannya ke timur. Tapi ada satu perang yang Nabi tidak berdusta untuk masalah arah perjalanan. Karena tujuan berdusta itu dalam perang tipu muslihat. Karena yang namanya perang tidak mungkin kita menyerahkan diri kepada musuh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, jangan membuat diri kalian ini berada pada jalur kebinasaan. Dan perang tujuannya untuk menang, bukan untuk kalah. Ketika perang itu tujuannya untuk menang, untuk memberikan sesuatu yang positif dalam pandangan kita sebagai kaum muslimin, maka tipu muslihat harus berjalan. Harus berjalan. Ya, jadi satu perang ini ya disebutkan oleh para ulama kita dalam sejarah. Satu perang Nabi SAW tidak mengatakan yang sebenarnya, lain daripada perang yang lain. Ini perang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah atau awal tahun ke-10, ya. Setelah ini perang setelah Fatu Mekah, bukan perang Hunain, setelah perang Hunain. Karena perang Hunain ini Nabi setelah Ramadan, Nabi ke Syawal itu ke Taif untuk bertemu dengan Bani Thaqif. Setelah itu terjadi perang namanya perang Tabuk ketika Nabi pulang ke Madinah. Nah, ini juga dikisahkan dalam surah Taubah, surat ke-9, termasuk surah yang terakhir turun, karena turun tahun ke-9 atau sebagian turun tahun ke-10 menurut ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah. Jadi ini termasuk surah yang terakhir turun, surah Taubah. Dan di perang Tabuk inilah ketika Nabi mengatakan kita besok mengarah jalan ke arah utara, karena Tabuk itu ke arah utara, dekat dengan Syam. Dan Nabi mengarah ke utara, tidak mengarah ke selatan, tidak mengarah ke barat, ke timur, tidak.
Cuma ini perang yang kata ulama kita Nabi tidak mengatakan selain apa yang menjadi arah perjalanan. Adapun perang-perang yang lain kebanyakan Nabi SAW mengatakan yang tidak sebenarnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat, bukan kejujuran. Perang itu adalah tipu muslihat, dan tipu muslihat mengatakan yang tidak sebenarnya. Ya, al-harbu khud'ah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, maka innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala menyenangi, mencintai mereka-mereka yang berbuat adil. Berbuat adil kepada diri kita, berbuat adil kepada saudara kita dan kepada orang lain. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sungguh orang-orang beriman itu adalah saudara. Tapi sungguh orang-orang beriman itu adalah saudara. Ya, orang-orang beriman itu adalah saudara. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan orang beriman? Orang yang meyakini rukun iman. Itu yang sederhana kita bisa pahami. Iman kepada Allah, iman kepada apa lagi? Kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini sederhana. Orang yang meyakini seluruh yang dimaksud dengan rukun iman ini, maka dia dianggap beriman. Ya, artinya dia dianggap beriman. Dia dianggap beriman, tapi dia adalah seorang manusia yang juga punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Jadi ketika seorang mukmin, seorang yang telah meyakini rukun 6 rukun iman ini, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi kadang dia berdosa, kadang dia melampaui batas, kadang dia offside dalam perkara-perkara tertentu. Apakah dia saudara kita atau bukan? Ada orang yang mencuri, tapi dia juga masih salat. Dia juga masih tahu kewajiban dan dia meyakini seluruh rukun iman. Apakah dia tetap saudara kita? Tetap saudara kita. Tapi kita mencintai dia, kita bersaudara dengan dia, kadar persaudaraan kita tergantung bagaimana baiknya dia. Kita mencintainya, kita wala dan bara dalam Islam tergantung apa yang menjadi amalannya. Kalau dia baik, maka kecintaan kita, wala kita kepada dia tergantung dengan amalannya. Kalau baik, maka akan kuat. Kalau banyak pelanggarannya, dia tetap saudara kita. Tapi ya kecintaan kita tidak seperti kecintaan kepada orang-orang yang jauh dari yang namanya pelanggaran. Jamaah yang sama berbahagia. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini bertakwa, maka sebab datangnya rahmat Allah. Makanya ketika Allah mengatakan, ya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Ya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah akan datang dan akan dibukakan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Ya. Ketika kita melihat bahwa mereka-mereka yang berada ya di Timur Tengah, ya kalau kita melihat sebenarnya apa yang menjadi perekonomian mereka, apa yang menjadi pondasi kehidupan mereka, padang pasir, ya padang pasir. Yang mana yang lebih baik, yang kira-kira lebih banyak hasilnya, yang lebih banyak hasil buminya, kira-kira apakah orang-orang di Timur Tengah atau kita di Indonesia? Kalau kita mau berbicara dengan jujur ya, sumber daya alam kita ini sebenarnya lebih banyak mereka atau kita yang di Indonesia? Ada yang pernah ke Timur Tengah? Yang pernah haji umroh? Mungkin pernah lihat bagaimana padang pasir dan bagaimana yang hijau. Makanya kami pernah bertemu dengan ya, beberapa orang yang selama kami proses belajar, dia jujur, salah satu pengusaha, dia jujur mengatakan bahwa kalian itu Indonesia lebih banyak sumber daya alamnya, lebih kaya daripada kami di Timur Tengah. Tapi kalau kita melihat kehidupan dari luar ya,
Sepertinya mereka lebih makmur daripada kita. Padahal kalau sumber daya alam, apa yang kita tidak punya? Apa yang kita tidak punya, Pak? Orang semua mengatakan Indonesia itu surga dunia. Tidak hutannya, tidak dari atas, dari bawah. Minyak dari atas, minyak juga dari bawah. Minyak dari atas, sawit. Minyak dari bawah, minyak bumi. Semua ada di Indonesia. Cuma satu yang membuat mereka bertanya, sepertinya pengelolanya yang tidak adil, tidak jujur. Karena kalau nikmat sumber daya kalian jauh lebih banyak. Tapi kenapa yang terjadi kami yang lebih makmur? Ya, satu diantaranya ya kita bisa mengatakan bahwa ya mungkin ketakwaan kita belum seperti yang Allah inginkan. Karena la'allakum turhamun wattaqullah, bertakwalah kepada Allah maka kalian akan mendapatkan rahmat. Rahmat dari atas dan rahmat dari bawah, semuanya akan mendapatkan rahmat. Tapi ternyata ya sumber daya yang luar biasa, potensi alam yang besar itu ternyata tidak memberikan pengaruh besar. Ada hasilnya tetapi tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat sampai ke bawah. Ya, artinya kita perlu memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran sebagai seorang pemimpin, jujur dalam mengelola negara. Ya, sebagai seorang bendahara jujur dalam mengelola keuangan. Sebagai masyarakat jujur ketika berhadapan dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Jika pihak yang di atas dan pihak yang di bawah jujur dan semua bertakwa kepada Allah, insya Allah sebenarnya negara ini aman. Negara ini ya baik-baik saja dan negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi perlu untuk kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ketakwaan itu bukan sekedar ilmu, tapi ketakwaan itu adalah sebuah amalan, sebuah pembuktian bahwa kita takut kepada Allah, bukan sekedar ilmu, ya, bukan sekedar ilmu. Makanya Nabi SAW pernah memegang dada salah seorang sahabat dan dia menepuk dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kalau hatinya baik, baik perkataannya, baik tingkah laku tangan dan kakinya, baik matanya, baik telinganya. Tapi karena kebanyakan kita ketakwaan itu dipahami hanya di sini, hanya mempelajari ilmu, hanya memperbanyak perbendaharaan informasi tentang agama, tentang ini, tapi belum masuk ke sini. Makanya Allah mengatakan di sini, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Tentang orang yang mengatakan dirinya Islam, dirinya beriman, tapi kata-kata Allah, kalian belum beriman, kalian hanya berislam. Ketika ucapan hanya di sini, belum masuk di sini, maka belum aman negara ini. Tapi ketika para pemimpin kita dan masyarakat secara umum memasukkan keimanan di dalam hati, maka insya Allah semuanya akan aman. Dan ini akan kita lewati ayat yang berkaitan dengan ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Kita masih ingat ini ayat turun Amul Wufud. Ayat ini, surah ini turun pada tahun ke-9. Tahun di mana datang utusan-utusan dari kabilah-kabilah, suku-suku dari luar Madinah untuk menyatakan keislaman di depan Nabi. Ya, akhirnya ulama kita mengatakan, ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mencela, merendahkan saudara kalian. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi orang yang kalian cela itu lebih baik daripada dari kalian. Ya, kata ulama kita, ketika datang kabilah dari luar, Amul Wufud, mereka tentu akan bertemu dengan Nabi. Ya, kabilah ini merasa ya karena mereka punya sejarah, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Amul Wufud, ya tahun di mana kaum orang-orang dari luar Madinah menyatakan keislamannya, itu bukan perkara yang langsung terjadi hari itu, tapi sejarah yang panjang. Sempat terjadi perang di antara mereka, kabilah-kabilah itu sempat terjadi perang di antara mereka sendiri. Ketika mereka datang kepada Nabi, bertemu di depan Nabi, ya takutnya ada perasaan yang mengatakan, kami ketika perang dulu kami menang, kami punya jumlah yang lebih banyak, harta kami lebih banyak, kabilah kami
lebih mulia daripada kabilah kalian. Kenapa? Perseteruan di Timur Tengah, di padang pasir, di daerah Arab itu masing-masing kabilah menyombongkan dirinya. Ya. Nah, ini kebiasaan yang terjadi memang yang di sana, karena kabilah itu selalu merasa ingin mereka lebih tinggi daripada kabilah yang lain. Dan itu istilahnya sesuatu yang sampai sekarang itu pun masih ada. Ya. Kalau apa yang Allah ceritakan di sini, ya ini pun ya masih kita rasakan, ya masih kita rasakan sekarang ini. Kalau kami pengalaman selama ya beberapa tahun di sana, terasa bahwa sesama kabilah itu masih ada gesekan-gesekan. Sesama kabilah pun itu masih ada gesekan-gesekan. Makanya di sana itu di dalam departemen dalam negeri kerajaan itu ada namanya Syekhul Qabilah. Artinya saking kentalnya yang namanya kabilah itu mereka masing-masing kabilah itu punya syekh yang memberikan, yang menjadi penengah ketika ada masalah. Ya, salah satu di antara dosen kami ada yang menjadi syekh kabilah, yang pernah mengajar kami di Fakultas Al-Quran. Ya, kalau tidak salah namanya Syekh Milfi As-Sa'idi, salah satu syekh kabilah. Dianggap ketika ada perseteruan, ada mungkin ada kisos, ada perkara yang dalam kabilah, maka beliau yang turun tangan, dan itu di bawah pengawasan departemen dalam negeri. Kira-kira kita di Indonesia ada syekh kabilah, syekh kabilah Bugis, syekh kabilah Makassar, pemimpinnya yang memberikan jalan keluar ketika ada permasalahan sesama kabilah atau antar lintas kabilah. Saking kentalnya yang namanya kabilah itu di sana masih ada. Dan departemen dalam negeri itu betul-betul mewadahi permasalahan di antara kabilah dengan mengangkat satu orang pemimpin. Ketika ada masalah kabilah ini, yang dipanggil siapa? Yang diajak diskusi oleh pemerintah siapa? Syekh kabilahnya. Ini salah satu, ya artinya sampai sekarang masalah kabilah itu masih kental. Pergesekan itu masih ada. Makanya ya kalau datang di Amul Wufud, karena mereka sempat punya sejarah berseteru satu sama lain dan datang di depan Nabi, ya sejarah-sejarah lama itu Allah ingin ingatkan, jangan sampai kemenangan, kelebihan kabilah kalian itu menganggap bahwa kabilah lain itu rendah. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan seorang itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Kemudian dikhususkan setelah itu, wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan Allah menyebutkan tentang dunia perempuan. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih mulia daripada kalian. Tabe, ya ayyuhalladzina amun ini masuk di dalamnya laki-laki atau perempuan? Ya, masuk laki-laki atau perempuan. Karena Allah tidak membedakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus penyebutan perempuan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Karena masalah menyindir, masalah merendahkan itu banyak terjadi di kalangan perempuan. Banyak terjadi di kalangan perempuan. Kami rasa kita semua pengalaman dengan ini. Kalau kita laki-laki mungkin hal seperti ini, istilahnya masalah pakaian, masalah pakaian, masalah gaya pakaian kita, penampilan kita. Buat kita laki-laki itu, apakah kita sering mengomentari penampilannya orang? Kita sepertinya tidak jauh dari yang seperti itu. Orang mau pakai miring kancingnya, itu terserah dia. Kita tidak mau pusing. Ya, dia mau pakai miring-miring sedikit songkoknya atau apa, atau tidak ikrahnya, itu buat kita biasa-biasa saja. Kita tidak mau mengomentari. Tapi maaf, coba di dunia perempuan, miring sedikit Pak itu dikomentari. Maaf, dan ini terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dalam Al-Qur'an, wala nisa'um min nisa'. Dan janganlah perempuan itu menganggap dirinya lebih baik, mengomentari penampilan yang sepertinya ya tidak nyaman. Ya. Ini luar biasa. Di dunia perempuan ini sangat kental ini. Ya. Mengomentari sesuatu yang istilahnya ya masalah warna baju, ya bajunya lurus atau tidak, tidak matching antara jilbab dengan bajunya. Pernahkah kita mengomentari, itu ustaz tuh tidak matching bajunya ketika khutbah sama sarungnya,
sama songkoknya, sama apa. Itu pernahkah kita buat kita itu mungkin hal yang urusan anu itu, bukan urusan kita itu. Ya, bukan urusan kita, tapi di dunia perempuan ini sangat sensitif. Masalah warna saja itu orang bisa ribut. Masalah warna. Coba Maki di rumah. Ya, kalau keluar Ki baru pakai baju yang tidak matching warnanya, dipanggil Ki kembali itu. Masuk kembali. Tidak bagus dilihat orang. Masa merah di atas, hijau di bawah, kuning di bawah lagi. Itu hal yang buat kita itu biasa-biasa saja, tapi buat mereka itu Pak lain itu. Makanya terjadi komentar Allah mengatakan, dan perempuan janganlah mencela perempuannya, karena masalah-masalah detail itu buat mereka sangat penting, makanya dikomentari semua itu. Jadi memang harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ya, boleh jadi ya perempuan yang lain itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita hanya melihat dari luarnya, bajunya, penampilannya, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana ibadahnya di rumah. Bagaimana sedekahnya? Kita tidak pernah tahu berapa sedekahnya sebulan, berapa sholatnya sebulan. Kalau sholat wajib kita semua tahu, tapi sholat sunnahnya mungkin banyak daripada kita yang kadang menganggap ya diri kita, pakaian kita sudah bagus, penampilan kita sudah bagus, tapi tidak. Yang Allah lihat itu adalah amalan, bukan penampilan. Penampilan juga wajar dan perlu untuk kita sempurnakan, tetapi yang lebih baik daripada itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati, kebersihan hati kita kepada saudara kita. Kita hasad atau tidak, kita benci atau tidak, itu hati. Wa a'malikum, dan amal-amal kita. Jadi standar amal dan hati ini yang perlu untuk kita ingatkan. Ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak benar. Ya. Apakah panggilan-panggilan yang tidak benar dalam agama kita? Ya. Panggilan-panggilan yang tidak benar ini lakap-lakap. Ya, lakap-lakap yang tidak benar dalam agama kita ini, ya silahkan. Ada kata-kata yang kadang orang biasa kalau bertemu di absen itu kebun binatang. Ya, di absen kebun binatang, dia panggil orang, ya maaf, ya biasa sekarang, ya ada orang bilang ini sesuatu yang kayak dianggap biasa. Kalau kita bertemu dengan Gen Z sekarang, maaf, ini agak sedikit, ya panggilan hewan yang kadang diganti huruf akhirnya, NG diganti menjadi R. Biasa kita dengar Pak, NG itu diganti jadi R di ujungnya. Itu kan tidak nyaman. Ini panggilan, istilahnya Allah sudah memberikan nama yang baik, maka perbaikilah. Ya, panggilan yang tidak benar, ya. Dan luar biasa, wala talmizu anfusakum. Ini uniknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah merendahkan diri kalian sendiri. Artinya jangan menghinakan diri kalian sendiri. Tapi jamaah sekalian, apakah ada orang yang mau menghinakan dirinya sendiri? Adakah orang yang mau mencela dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri? Ada? Tidak ada. Tapi Allah mengatakan jangan kalian merendahkan diri kalian, mencela diri kalian. Apakah ada orang yang mencela diri kita? Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika kita mencela saudara kita, maka sungguh itu mencela diri kita sendiri. Kenapa? Dia saudara kita, dan saudara ketika mencela saudaranya, ketika kehinaan buat saudaranya, kehinaan juga buat dirinya. Kalau kita saudara dalam keluarga secara darah, keturunan, ada yang mencela saudara kita, "Oh, kamu ini," disebutkan nama yang kurang bagus. Apakah itu hinaan hanya untuk saudara itu atau untuk satu keluarga? Itu hinaan untuk satu keluarga. Makanya ketika Allah mengatakan, "Jangan kalian merendahkan dan menghina diri kalian." Tidak ada orang yang menghina dirinya, tapi ketika dia menghina saudaranya seperti menghina diri sendiri. Itulah yang Allah inginkan di dalam ayat ini. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh kefasikan itu, ya ketika kita mencela, menganggap diri kita lebih baik, mencela orang lain, maka itu adalah kefasikan. Dan kefasikan itu sungguh Allah berikan kalian sifat keimanan. Kenapa kalian merendahkan sifat keimanan dengan kefasikan? Ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak mau
berhenti dari cara bergaul, menganggap remeh, mencela, memberikan lakop-lakop yang tidak benar, maka sungguh mereka adalah orang-orang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah persangkaan. Ya, persangkaan-persangkaan yang tidak benar. Karena persangkaan itu kebanyakannya memang tidak benar. Kecuali persangkaan yang memang kepada orang yang sudah seperti itu caranya. Makanya Allah mengatakan kebanyakan persangkaan itu salah. Artinya apa? Ada persangkaan yang benar. Ada persangkaan yang benar yang mungkin jumlahnya sangat-sangat sedikit. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena kebanyakan persangkaan itu adalah dosa. Ini ayat termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam tafsiran ayat ini, Ibnu Katsir mengangkat sebuah hadis kisah di zaman Nabi. Nabi SAW pernah menegur Aisyah. Nabi SAW pernah menegur Aisyah. Menegur Aisyah karena beliau, Aisyah ini pernah mencela, menggibah Sofia. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mencari-cari informasi tentang saudara-saudara kita. Artinya, kalau kita mendengar dari saudara kita perkara yang kurang baik, ya, perkara yang kurang baik, maka yang terjadi biasanya mencari-cari informasi. Dan orang yang mencari-cari informasi itu biasanya menganggap dirinya lebih baik. Ketika Allah mengatakan pada ayat sebelumnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memandang remeh sebagian kalian. Jangan kalian memandang remeh orang-orang lain. Tapi yang biasa mencari-cari informasi, mengorek-ngorek informasi itu, apakah mereka yang suka mencela orang lain, yang menganggap dirinya lebih baik, atau yang menganggap dirinya sama saja dengan orang lain? Yang mana yang punya kemungkinan besar untuk mencari-cari informasi, mengorek-ngorek informasi, yang ujung-ujungnya akan menggibah? Apakah orang yang merasa dirinya lebih baik, atau orang yang merasa dirinya sama dengan manusia? Pasti orang yang merasa dirinya lebih baik. Makanya dari awal sebelumnya, ayat sebelumnya, Allah mengatakan jangan kalian menganggap diri lebih baik. Jangan suka mencela dan menganggap diri lebih rendah daripada kita. Kapan kita menganggap diri lebih mulia, menganggap diri orang lain itu jauh di bawah kita, maka akan terseret pada perkara selanjutnya, akan muncul persangkaan. Tidak muncul persangkaan kalau kita merasa diri kita sama dengan dia. Tapi kapan diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka akan muncul persangkaan. Ini satu jalur, merasa diri lebih baik, maka akan muncul persangkaan yang tidak baik kepada orang lain. Nah, ketika orang mulai merasa diri dan mulai mencari-cari berita tentang keburukan orang lain, maka ujungnya akan menggibah. Makanya Allah mengatakan di ayat setelah itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah, karena gibah itu tidak muncul kecuali merasa diri lebih baik. Dari awal ayat sebelumnya, merasa diri lebih baik mengantarkan kepada panggilan-panggilan yang tidak benar, mengantar kepada perkataan yang mengejek. Setelah itu akan muncul persangkaan buruk. Setelah muncul persangkaan buruk, akan mencari-cari data tentang orang itu. Wala tajassasu. Dalam qiraah yang lain, wala tahassasu. Tahassasu itu mengorek-ngorek berita. Ya, korek beritanya. Dari SD sampai kuliah dia cari semua data-datanya. Wah, ini orang pernah tinggal kelas ternyata. Baru sekarang dia cermaiki. Nah, itu kan maaf, itu sudah mulai mengorek berita itu. Ya. Dan itu sudah mulai mencari-cari kekurangan. Iya. Dalam hadis yang kita akan sebutkan setelah ini tentang ghibah, ya, Aisyah, ya, dan ghibah ini biasanya terjadi di kalangan perempuan kebanyakan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka-suka cerita kekurangannya orang, itu biasanya sifatnya perempuan. Iya, maaf, yang biasa menceritakan kekurangan itu dunia perempuan, karena memang mereka sangat detail. Kita ini laki-laki menghukumi secara umum. Kalau perempuan tidak, harus detail ukurannya, miring-miringnya,
bengkok-bengkoknya itu harus sesuai itu, karena memang itulah akal mereka seperti itu. Jadi kalau ada yang terlalu banyak mengulitik orang-orang itu, maaf, itu seperti sifat perempuan, bukan sifat laki-laki. Ya, makanya Allah mengatakan di sini, ya, Nabi menyinggung Aisyah karena suatu ketika Aisyah itu pernah menyinggung Sofia. Sofia ini istri Nabi yang Nabi nikahi setelah perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini perang yang terjadi pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah melawan Yahudi, dan ini perang yang termasuk lama, dan ini yang kita sebutkan di mana, di surah apa sebelumnya? Surah Al-Fath. Ya, surah Al-Fath kita sempat menyinggung Nabi SAW setelah Fathu Mekah tahun apa? Perang apa itu yang sebelumnya? Yang 1400 itu, ya, maaf, itu Hunain ya, bukan yang semaksud ini yang di surah sebelumnya. Di perang Khaybar ini, ya, perang Khaybar ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi. Dan kita sempat sebutkan Yahudi di Madinah itu ada 3. Yahudi Banu Qainuqa, Banu Nadhir, dengan Banu Quraidah. Dan mereka ini dikeluarkan secara bertahap. Ya, setelah perang Badar dikeluarkan ini Banu Qainuqa kalau tidak salah. Setelah perang Uhud dikeluarkan Banu Nadhir kalau tidak salah. Setelah itu dikeluarkan Banu Quraidah. Dan mereka ini ketika diusir, kebanyakan mereka berkumpul di Khaybar. Itu sudah di luar kota Madinah, sudah di luar tanah haram. Kalau batas tanah haram sekarang yang paling dekat dengan Khaybar itu adalah percetakan Al-Quran. Orang yang pernah umroh dan haji, pernah ke Madinah, percetakan Al-Quran Raja Fahad, nah itu termasuk di antara ujung dari tanah haram. Nah, kalau terus-terus jalan ke sana itu ke sana itu Khaybar. Nah, Khaybar itu tempatnya mereka berkumpul ketika diusir dari Madinah. Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadhir, ketika mereka diusir dari Madinah itu mereka kumpul di sana. Nah, mereka membuat makar. Nah, makanya Nabi SAW memerangi mereka, dan termasuk perang ini perang yang paling lama, termasuk perang yang lama karena 6 bulan. 6 bulan terjadi perang ini. 1 semester kalau orang belajar, perang terus. Ya, kalau orang kuliah 6 bulan 1 semester, itu perang Khaybar 1 semester. 6 bulan. Karena Nabi dan para sahabatnya menghadapi Yahudi yang penuh kampungnya dengan benteng. Satu benteng itu kadang 1 bulan. Ada benteng yang paling besar kalau asal 1 bulan, yang kemudian yang menjadi pemimpin untuk menaklukkan benteng itu adalah Ali. Dan ini hadisnya yang biasa kita dengarkan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, engkau memberikan petunjuk, sebab memberikan petunjuk orang kepada hidayah, kepada Islam, kepada kebenaran, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang kemerah-merahan. Biasa kita dengar hadisnya. Ini hadis Nabi SAW katakan di perang Khaybar. Ketika Ali bin Abi Thalib, karena ini hadisnya kepada Ali, panjang kisahnya, ya, dicari, mana Ali? Kata para sahabat, Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Tidak bisa, istilahnya kan para sahabat pada malam hari itu Nabi mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi di perang Khaybar, sebelum menaklukkan satu benteng yang paling besar di Khaybar ini, ada puluhan benteng kalau tidak salah di Khaybar, satu benteng itu butuh waktu untuk ditaklukkan. Ada benteng yang paling besar, yang mana Nabi SAW ketika hendak menyerang benteng itu, kata Nabi di malam hari itu, kata Nabi, besok kita akan menyerang benteng itu, dan saya akan memberikan panji, bendera pasukan kepada orang yang Allah cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah. Wah, semua sahabat merasa ingin dirinya diberikan panji pasukan itu. Akhirnya kata hadis tersebut, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Orang-orang pada malam hari itu semuanya sibuk. Ya Allah, saya besok yang berhak untuk memegang itu. Kenapa? Langsung diberikan tazkiyah, diberikan rekomendasi bahwa yang menerima panji pasukan besok itu Allah cinta kepada dia. Semua orang pada malam hari itu berharap agar dialah fakulluhum yatamannawna ayyuhum yu'taha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Au kama qala rawi. Semua orang pada saat itu berharap agar mereka yang diberikan panji itu. Nah, ternyata setelah subuh hari, karena Nabi itu kalau menyerang subuh, ya, menyerang itu ketika subuh hari dan ketika musuh masih tidur. Jadi subuh hari Nabi SAW bertanya, dikumpulkan sahabat. Semua orang merasa, ya saya yang akan diberikan ini. Semua merasa. Akhirnya apa kata Nabi? Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, kata para sahabat, yashku min ainihi. Sakit matanya, tidak bisa bergabung bersama kita di tendanya. Ya, dia sakit matanya sejak beberapa hari. Ya, kemudian kata Nabi, panggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsuqu fi ainaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di kedua matanya Ali bin Abi Thalib yang tadinya sakit. Ketika Nabi meludahi mata Ali bin Abi Thalib ini, langsung seketika sembuh. Kemudian kata Nabi, unfudz ala rislik. Ali, ini panji pasukan, ya, serang mereka. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Nah, disinilah Nabi mengatakan hadis itu. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Wahai Ali, engkau menjadi sebab Islamnya orang, engkau menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, maka sungguh lebih baik daripada unta yang kemerah-merahan. Itu terjadi di perang Khaybar. Ya, termasuk perang yang lama. Dan ya, disinilah Nabi SAW menang dan menikahi anak daripada pemimpin kabilah Yahudi di sana yang bernama Sofia. Sofia inilah yang dinikahi Nabi setelah pulang dari Khaybar. Nabi melakukan walimah di tengah perjalanan. Kemudian Nabi SAW pulang ke Madinah. Ketika pulang ke Madinah, sudah ada istri-istri Nabi yang lain, di antaranya Aisyah. Ketika Aisyah melihat ada istri baru, kira-kira iri atau tidak, Pak? Kira-kira ini menurut kita ini iri atau tidak? Kalau tidak iri luar biasa. Ternyata istri Nabi juga manusia yang paling bertakwa, perempuan yang paling bertakwa di muka bumi ini, Pak, iri juga. Iri kepada istri baru. Nah, Nabi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah, innaha qasirah. Ya Rasulullah, ada lagi istri baru, pendek kulit orangnya. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan. Ya Rasulullah, pendek kulit orangnya itu. Itu kira-kira hinaan atau bukan, Pak? Tapi, pendek. Itu kira-kira pujian atau hinaan? Ya, kita sendiri simpulkan. Kalau buat kita itu tidak bagus. Ya, dalam beberapa perkataan yang lain, apa kata Aisyah? Kalau ada Nabi sedikit berseteru dan karena termasuk cantik juga Sofia ini. Artinya persaingan besar ini. Cantik juga, makanya selalu dibilang, ya Rasulullah, kenapa lagi itu perempuan Yahudi? Coba bayangkan itu, Pak. Kenapa saya lagi itu perempuannya? Kenapa saya lagi itu istrimu yang Yahudi itu? Subhanallah. Ini sudah Islam. Betul bahwa dia keturunan Yahudi, anak daripada pemimpin kabilah Yahudi. Tapi kan sudah Islam. Tapi ada lagi muncul, kenapa lagi perempuan Yahudi itu? Kira-kira kita, Pak, kalau punya istri banyak seperti itu, misalnya, mudah-mudahan atau tidak ini? Misalnya, kalau ada orang yang dia pernah keturunan Yahudi, ya, mungkin ya ada orang Yahudi kemudian masuk Islam, mungkin keluarga dekatnya Benyamin Netanyahu mungkin, ya, ada yang Islam, perempuan dan cantik dan menikah sama kita. Kira-kira istri-istri yang lain itu apakah dia akan mengatakan perempuan Yahudi? Mungkin agak berat, tapi maaf, Pak, perseteruan di rumah tangga Nabi itu keras. Kelihatan dari luar aman-aman saja, tapi dalam, Pak, perseteruan panas. Ya, namanya hati itu tidak bisa dipungkiri. Ya, akhirnya ya sering terucap itu dari Aisyah, kenapa lagi itu perempuan Yahudi? Subhanallah, sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam dan sudah menjadi istri Nabi. Tapi akhirnya ya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa lagi itu ada perempuan Yahudi? Kenapa? Artinya kenapa dia ya pendek? Ya, karena Aisyah kan Quraisy. Quraisy itu termasuk yang sempurna badannya, termasuk diantara ya kabilah yang memang punya kelebihan, tinggi, memang punya perawakan yang bagus. Ya, dan dia mengatakan pendek. Wah, Nabi langsung marah. Nabi mengatakan apa? Ya Aisyah, innaki qulti kalimatan
"Law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, kau barusan mengatakan sesuatu perkataan yang jika perkataan itu dilemparkan ke laut maka akan berubah rasanya air laut itu. Perkataan yang biasa, pendek. Tapi kata Nabi, itu perkataan jika dilemparkan ke lautan maka akan merubah rasa air itu. Saking tidak bagusnya, Pak. Ya, makanya ulama kita mengatakan, bukan ulama kita, para ilmuwan mengatakan, ya, air itu kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik-baik, itu katanya susunan molekul air itu jadi baik, indah dilihat. Pernah mungkin baca ini artikel. Air itu ini, Wahda Water ini. Ya. Air itu kalau kita bacakan bismillah, itu susunan airnya itu menurut mereka yang melakukan penelitian itu cantik kelihatan. Susunan airnya itu molekul-molekulnya mungkin di dalam itu jadi bentuk yang cantik, indah. Tapi kalau kita marah-marah, itu air menjadi kacau susunannya. Tidak kayak berhamburan. Tapi kalau kita bilang perkataan yang baik, al-kalimatut thayyibah, perkataan yang indah, itu susunan air itu berubah menjadi indah. Makanya kami berpikir ketika seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah, innaha qasirah." Ketika Aisyah mengatakan, "Sungguh ya Rasulullah, ada apa dengan Safiyah itu? Kan dia pendek." Itu ketika kita katakan dekat air, itu akan mengubah susunan air itu. Artinya Nabi SAW mengatakan itu betul memang. Ya, bahwa perkataan yang buruk itu akan mengubah air itu dari rasanya. Ketika bentuk dalamnya sudah berubah, maka akan ada rasa juga yang tidak nyaman. Tapi ketika kita memberikan perkataan yang baik, maka akan mengubah perkataan itu, air itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, jadi subhanallah. Ya, perbaiki perkataan kita, perbaiki ucapan-ucapan kita, karena itu air pun akan berubah dengan ucapan kita. Ya, jadi jamaah yang sama berbahagia, jauhilah yang namanya mencela, merasa diri lebih baik. Ya, kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, kata para ulama salaf kita, ya anggap bahwa kita ini sudah mendahului dia dalam berbuat dosa. Kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, selalu katakan dalam diri kita, orang ini telah mendahului saya dalam berbuat amal-amal soleh. Jadi selalu kita merendahkan diri. Jangan ketika melihat anak-anak, saya lebih dulu menghafal Quran, saya lebih dulu sekolah nak, kamu belum lahir saya sudah belajar. Tapi ketika kita melihat anak-anak yang junior kita, ya anggap bahwa saya sudah mendahului dia dalam masalah maksiat kepada Allah. Tapi ketika kita melihat orang yang lebih senior daripada kita, katakan kepada diri kita, orang ini telah mendahului saya dalam berbuat amal-amal soleh. Supaya diri kita memang tidak tinggi dan tidak selalu merasa lebih baik daripada yang lain. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Ya, maaf sebelumnya, orang yang menggibah ya saudaranya itu ya seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam kondisi mati. Ya, dalam kondisi mati. Maitan fakarihtumuh, tentu tidak ada orang yang senang. Tapi karena kita ini kadang tidak melihat seperti itu, hanya melakukan tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi sebabnya, kadang kita lupa. Ya, jadi jamaah yang sabar bahagia, ya ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita, ya, dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita. Jadi mari kita bersihkan diri kita dari ghibah, bersihkan diri kita dari merasa diri lebih baik daripada yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Sampai di sini ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu berhenti. Ada 5 ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ini surah cuma 18 ayat, tapi ya ayyuhalladzina amanunya 5 kali. Kenapa? Surah ini menjadi barometer keimanan. Barometer keimanan ketika Anda tidak mencela sahabat Anda. Barometer keimanan ketika kita tidak melampaui aturan-aturan Rasulullah. Barometer keimanan ketika ada berita-berita yang datang kepada kita, kita tidak selalu men-share secara spontan, tapi kita memelihara dan mencari sumber dan check and recheck tentang berita yang datang kepada kita. Ini tanda-tanda keimanan. Tanda-tanda keimanan dari seluruh ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Hujurat ini. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kami insyaallah.
Ya, mudah-mudahan pertemuan terakhir kita bisa menyelesaikan dari ya ayuhan nasu inna khalaqnakum sampai akhir ayat innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah pertanyaannya nanti saja pada pertemuan terakhir dari surat ini.